Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Mereka merasa punya power ekonomi sehingga kemudian dengan mudah melakukan pelanggaran hukum, dan juga karena dia merasa anggota dari klub motor ini, Moge ini, dia juga sering melakukan apa yang disebut dengan illegal abuses of public power. Tetapi yang membuat mereka menjadi arogan itu adalah memang karena sering mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah atau pihak berwenang. Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita mau bahas yang lagi viral, yaitu tentang rombongan pengendara moge atau motor gede Siliwangi Bandung Chapter yang menempuh roadshow bernama Low Way Up Sumatera Island. Dan mereka melakukan pengeroyokan kepada dua anggota unit Intel Kodim 0304 Agam. Aksi premanisme itu disebut-sebut terjadi di Simpang Tarok, Bukit Tinggi, berawal dari rombongan terpisah yang datang belakangan. Sementara dua anggota Intel TNI yang sebelumnya sudah menempikan sepeda motor mereka, berusaha melintas setelah rombongan utama berlalu. Rombongan moge yang datang belakangan ini disebut-sebut memukul motor milik Intel itu hingga nyaris terjatuh. Cekcok mulut pun terjadi dan berakhir dengan aksi pemukulan oleh pengendara moge. Bahkan insiden ini viral di media sosial. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Suprapto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Halo Pak Suprapto, apa kabar Pak? Halo, selamat pagi, kabar baik Mbak Olivia. Pak Suprapto, fenomena kekerasan atau arogansi kembali diperlihatkan oleh klub-klub motor di Indonesia. Dan yang terbaru adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh klub Harley Davidson di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini ya. Bagaimana tanggapan Bapak dari sisi sosiologi, Pak? Ya, jadi pertama saya ingin membahas tentang konsep arogansi tadi ya. Bahwa sikap arogan seseorang itu sebetulnya bisa muncul dari faktor internal bawaan lahir atau faktor eksternal karena pengaruh lingkungan. Nah, terkait dengan kasus anggota klub moge ini, mereka bersikap seperti itu karena merasa memiliki simbol status yang prestisius, yaitu mereka memiliki moge yang tidak selalu, dan moge ini apalagi Harley Davidson, yang tidak selalu bisa dimiliki ataupun bisa digunakan oleh kebanyakan orang. Sehingga mereka lalu mudah melakukan apa yang disebut dengan illegal abuses of economic power. Mereka merasa punya power ekonomi sehingga kemudian dengan mudah melakukan pelanggaran hukum, dan juga karena dia merasa anggota dari klub motor ini, moge ini, dia juga sering melakukan apa yang disebut dengan illegal abuses of public power karena memiliki kekuatan publik. Itu satu hal yang membuat mereka menjadi arogan, dan terlebih dari itu dalam situasi mereka berkelompok, mereka kadangkala berada dalam daya pikir rasional yang rendah sehingga lalu melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Demikian, Mbak. Oh, jadi itu yang bikin mereka arogan ya, Pak ya? Ya. Nah, apakah kekerasan dan arogansi ini bagian dari pelampiasan dari sistem sosial untuk menunjukkan keakuan, Pak? Ya, kalau disebut sebagai pelampiasan terhadap sistem sosial, saya kira tidak ya, karena sistem sosial Indonesia itu tidak pernah memperlakukan negatif terhadap mereka. Tetapi bahwa mereka ingin menunjukkan keakuan itu sangat mungkin, karena di dalam sosiologi pun, di dalam ilmu sosial pun kita mengenal bahwa salah satu sumber power adalah legitimate power atau pengakuan. Sehingga mereka kadangkala merasa membutuhkan pengakuan dari masyarakat. Padahal sebetulnya tanpa itu pun masyarakat itu sudah menghargai mereka. Masyarakat mempunyai sikap positif terhadap mereka, tetapi ada orang-orang tertentu yang
ingin menunjukkan keakuan mereka dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Padahal kalau seperti contohnya misalnya kita mengenal almarhum Sophan Sophian, mereka yang sangat menghargai masyarakat, sangat etis, masyarakat sangat appreciate terhadap beliau. Iya, almarhum kan suka naik moge juga Pak ya? Iya, tapi tetap disukai masyarakat gitu. Iya. Nah, Pak Suprapto, kenapa sistem di Indonesia seakan-akan mengakomodir mereka, Pak? Bahkan dilindungi, misalnya polisi memberikan pengawalan kepada mereka kalau konvoy. Ya, jadi sekali lagi saya ingin bedakan antara sistem sosial Indonesia dengan perlakuan dari pemerintah atau pihak yang berwenang seperti kepolisian ya. Jadi kalau sistem sosial Indonesia sendiri sih tidak memberikan perlakuan khusus kepada mereka, ya biasa-biasa saja, bahkan cenderung menghormati. Di jalan pun ketika kita bertemu dengan mereka tanpa disuruh pun pasti kemudian meminggirkan kendaraannya atau mendahulukan mereka. Tetapi yang membuat mereka menjadi arogan itu adalah memang karena sering mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah atau pihak berwenang. Ya, misalnya juga kita sering melihat kelengkapan, misalnya pemerintah abai atau terlena terhadap kelengkapan kendaraan, surat-surat kendaraan mereka, ataupun kadangkala tanpa dicek apakah mereka yang menggunakan itu memiliki SIM yang cocok untuk Harley Davidson itu ya. Karena kalau kita juga benar yang diberitakan itu bahwa yang sempat tertangkap kan usianya tahun gitu. Apakah memang peraturan perundangan memang membolehkan itu atau tidak? Kalau untuk kendaraan umum memang batasnya 16 tahun. Tetapi kalau untuk Harley, nah itu kan kita juga harus paham bahwa selain juga izin mengemudi dari pemerintah, dari klub Harley pun sebetulnya punya juga itu syarat-syarat. Nah, itu terpenuhi atau tidak. Nah, karena itu seringkali diabaikan, maka mereka kemudian menjadi sekali lagi memiliki sifat arogan dan seolah-olah melampiaskan kesempatan-kesempatan yang ada dari bukan sistem sosial dalam arti masyarakat ya, tetapi karena mereka kadang-kala dianak-emaskan. Dan ternyata yang saya baca dari berita-berita juga bahwa ada 2 dari pengendara itu yang tidak ada STNK. Maafkan kalau saya salah, benar nggak sih Pak? Ya, itu yang juga kami dengar, kami baca gitu ya, dan itu bukan baru kali ini gitu, karena saya juga di Jogja kali bertemu dengan mereka yang ketika misalnya dulu juga pernah ada yang mengalami kecelakaan di Jogja, itu juga ternyata tidak selalu mereka memiliki surat-surat yang lengkap. Nah, kemudahan-kemudahan semacam itu ataupun rekomendasi ataupun maksud saya abai terhadap surat-surat itu membuat mereka menjadi merasa diperlakukan berbeda dengan masyarakat lain. Oke, di luar dari klub moge ini Pak ya, kalau saya lihat ya, orang-orang itu cenderung arogan saat berkelompok, kelompok apapun itu. Apakah benar Pak? Dan kalau memang itu benar, kenapa sih Pak, kalau dari sisi sosiologinya, kenapa hal itu bisa terjadi gitu Pak? Ya, memang itu benar. Secara teoretik itu di dalam teori massa bahwa di dalam kelompok, apalagi ketika atau di dalam kondisi yang banyak massa, apalagi itu dia menjadi anggota dari massa, dari kelompok itu cenderung berbuat hal-hal yang tidak bertanggung jawab karena dia merasa berada pada situasi yang mudah dikontrol gitu ya, karena dia bisa sembunyi di punggung-punggung orang lain, artinya secara teoretik bahwa kontrol sosial lemah. Kemudian karena dia juga merasa menjadi anggota dari massa itu, dari klub itu, dia merasa dirinya kuat. Nah, jadi apakah itu klub motor ataupun juga yang lainnya gitu, ketika dia berada dalam kelompoknya, merasa dirinya kuat, merasa dirinya tidak mudah dikontrol, sehingga tindakan-tindakan melawan hukum itu bisa terjadi. Makanya kenapa penjamret, pencopet itu jarang dilakukan di tempat yang sepi, tetapi di dalam kerumunan. Kalau menurut Pak Suprapto, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan juga aparat agar kejadian kekerasan dan arogansi ini tidak terulang lagi ke depannya, Pak? Iya, jadi saran kami atau harapan kami terhadap pemerintah
bahwa pemerintah misalnya memberikan perlakuan khusus, diberi pengawalan, itu ya memang perlu ya, dan tujuannya tentunya untuk membuat mereka ataupun kondisi di jalanan tertib, tidak ada pelanggaran, dan artinya masyarakat menjadi terlindungi. Tetapi jangan sampai bahwa pengawalan itu membuat mereka menjadi arogan. Artinya apa? Kami berharap pemerintah tidak pandang bulu. Siapapun yang harus dikawal, siapapun harus dilindungi. Ketika sama-sama berada ya harus dilindungi bersama, baik pengguna sepeda motor maupun masyarakat umumnya. Kemudian juga pemerintah jangan sampai memperlakukan atau menciptakan ada the untouchable people by law. Ada orang-orang yang tidak mudah tersentuh oleh hukum. Misalnya karena tadi mereka memiliki status sosial yang tinggi, mereka mempunyai power publik maupun power ekonomi. Demikian, Mbak. Nah, mungkin ada juga pesan dari Pak Suprapto untuk para anggota klub, baik itu klub motor biasa atau klub moge atau klub motorsport gitu. Iya, jadi kami di sosiologi mengenal konsep atau teori struktur sosial ya, bahwa kita sebagai anggota masyarakat itu mempunyai dua posisi. Yang pertama merupakan sebagai anggota struktur yang individual. Kita mempunyai berposisi individual dengan segala kebebasan, kita bisa memilih pakaian, bisa memilih sepeda motor, bisa sikap, itu yang pertama. Tetapi yang kedua harus diingat, kita ini anggota dari sebuah struktur yang harus taat pada sejumlah budaya, nilai, dan norma sosial yang ada. Jadi tolong pada semua anggota klub motor, apakah moge maupun yang lain, atau bahkan klub-klub yang lain yang melibatkan massa, melibatkan sejumlah orang, sadari bahwa kita anggota dari sebuah struktur, kita anggota dari sebuah sistem sosial, sehingga harus taat pada satu budaya yang berlaku umum, nilai-nilai sosial dan norma sosial termasuk norma hukum. Kalau itu terjalin, insya Allah kita berada di dalam kesetimbangan, keharmonisan, dan hidup kita akan sangat bisa dirasakan menjadi sangat nyaman. Demikian, Mbak. Baik, Pak Suprapto, terima kasih Pak untuk waktunya. Sehat dan sukses selalu, Pak Suprapto. Terima kasih kembali. Amin. Amin. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Suprapto, sosiolog dari Universitas Gadjah Mada. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan yang paling penting tetap lakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.